Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hanafi dalam materi pembelajaran daring mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Selamat mengikuti. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.2, menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangbiakan pada hewan. Nah, anak-anak, silakan disiapkan untuk mengikuti materinya. Sebelum kita mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan, mari kita mengingat kembali bagaimana klasifikasi pada hewan. Kita ingat ada sistem kingdom di mana ada 5 kingdom yang kita ketahui. Salah satu kingdom tadi adalah animalia atau kelompok hewan. Kelompok hewan ini dikelompokkan secara umum menjadi dua, yaitu kelompok hewan vertebrata atau yang bertulang belakang dan kelompok hewan invertebrata atau yang tidak bertulang belakang. Pada kelompok vertebrata ini dibagi lagi menjadi beberapa filum. Ada yang termasuk kelompok berdarah panas, ada yang termasuk kelompok berdarah dingin. Berdarah panas artinya suhu tubuhnya tetap tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan, misalnya pada kelompok mamalia dan kelompok aves. Kemudian ada yang dikatakan berdarah dingin, di mana suhu tubuhnya berubah-ubah mengikuti suhu lingkungannya. Misalnya kelompok Pisces, reptilia, dan amfibia. Kemudian kelompok satunya adalah invertebrata. Invertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang. Di dalamnya ada beberapa filum, antara lain Porifera, Platyhelminthes, Cnidaria, Arthropoda, Annelida, Echinodermata, dan Mollusca. Arthropoda kemudian kita bagi lagi, biasanya ini dipelajari ada 4, krustase, arachnida, insekta, dan myriapoda. Ini sudah anak-anak pelajari di kelas 7. Jika ingin tahu ciri-ciri dan penjelasan lainnya, silahkan dibuka kembali materi kelas 7. Baik anak-anak, kita masuk ke perkembangbiakan hewan. Hewan sebagai makhluk hidup juga akan berkembang biak tentunya ya. Perkembangbiakan ini tujuannya sudah jelas ya, untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan pada hewan ini ada 2 cara sebagaimana yang dilakukan oleh tumbuhan. Ada perkembangbiakan secara vegetatif dan ada perkembangbiakan secara generatif. Vegetatif ini perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin atau aseksual. Kemudian hewan ini menggunakan sel-sel tubuhnya atau sel-sel somatis untuk melakukan perkembangbiakan vegetatif ini. Vegetatif karena tidak kawin, maka dia hanya membutuhkan satu induk saja. Karena hanya satu induk, maka sifat anaknya akan sama dengan induknya. Berbeda dengan generatif. Generatif ini perkembangbiakan secara kawin atau seksual, sehingga dia menggunakan sel kelamin atau sel gamet. Dan karena dilakukan secara kawin, maka dalam perkembangbiakan generatif, hewan membutuhkan adanya induk jantan dan induk betina. Adanya 2 induk tadi menyebabkan sifat anak bervariasi. Ini adalah konsep dasar dari perkembangbiakan pada hewan. Mari kita pelajari masing-masing dari cara perkembangbiakan pada hewan ini. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Ada cara membentuk tunas. Di sini ada gambar hidra ya. Ini adalah salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membentuk tunas. Dalam perkembangbiakan membentuk tunas, anakan akan dihasilkan dari tunas yang tumbuh dari bagian tubuh induknya. Contoh hewan yang menggunakan tunas sebagai alat perkembangbiakan vegetatifnya adalah kelompok filum Porifera dan Coelenterata. Contohnya hidra ini tadi. Jadi kalau kita lihat caranya digambarkan secara skematis, awalnya dia induknya sendirian, kemudian muncul tunas dari bagian tubuhnya. Lama-kelamaan tunasnya semakin besar dan akan lepas dari tubuh induknya. Ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan cara membentuk tunas. Kemudian yang kedua, fragmentasi ini
biasa terjadi pada cacing jenis planaria. Dalam perkembangbiakan fragmentasi, anakan akan dihasilkan dari potongan bagian tubuh induknya. Ada dua tahap dalam fragmentasi, yaitu fragmentasi itu sendiri dan regenerasi. Fragmentasi ini pemotongan, regenerasi adalah tumbuhnya bagian tubuh baru dari bagian tubuh yang terpotong tadi. Contohnya pada planaria dan bintang laut. Jadi kalau kita gambarkan anak-anak seperti ini ya. Jadi ini adalah tubuh dari cacing planaria yang kemudian dipotong menjadi tiga misalnya ya. Menyisakan bagian kepala, bagian badan, dan bagian belakang dari tubuh planaria tersebut. Kemudian bagian kepala dia akan tumbuh regenerasi bagian badan dan bagian belakangnya sehingga akan menghasilkan satu cacing planaria yang baru. Begitu juga dengan bagian tubuh. Bagian tubuh yang tadinya terpotong terjadi regenerasi, muncul bagian kepala dan bagian belakangnya sehingga juga akan dihasilkan satu anakan atau satu individu yang baru. Bagian belakang pun juga begitu. Ketika bagian belakang yang tersisa, maka dia akan membentuk bagian badan dan bagian kepala dari planaria, sehingga akan terbentuk lagi satu individu yang baru. Cara seperti ini adalah cara fragmentasi. Cara berikutnya adalah partenogenesis. Partenogenesis ini anakan yang dihasilkan dari telur yang tidak dibuahi. Nah, karena tidak ada proses pembuahan, maka dia dimasukkan dalam perkembangbiakan vegetatif. Contohnya yang terjadi pada lebah dan semut. Misalnya lebah, dalam satu koloni lebah itu ada lebah ratu yang berjenis kelamin betina. Kemudian ada juga lebah jantan. Lebah ratu akan menghasilkan ovum, lebah jantan akan menghasilkan sperma. Ini terjadi secara kawin dulu ya. Nah, sehingga ketika terjadi pertemuan antara ovum dan sperma atau terjadi fertilisasi, maka hasil fertilisasi tadi akan menghasilkan dua macam atau dua jenis lebah. Bisa menghasilkan lebah ratu berjenis kelamin betina dan juga bisa menghasilkan lebah pekerja yang juga betina. Karena lebah ratu ini menghasilkan ratusan bahkan ribuan telur, maka tidak semuanya bisa difertilisasi oleh lebah jantan. Ovum yang tidak difertilisasi tadi tetap berkembang menjadi lebah jantan. Anakan yang dihasilkan dari telur lebah yang tidak difertilisasi menjadi lebah jantan ini kita sebut sebagai partenogenesis. Selanjutnya perkembangbiakan generatif. Dalam perkembangbiakan generatif yang kita harus ketahui adalah proses pembuahannya atau fertilisasinya. Fertilisasi sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah meleburnya materi genetik dari sperma dan ovum. Pada hewan, proses fertilisasi bisa terjadi secara internal dan eksternal. Secara internal artinya fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Jadi sperma akan dimasukkan ke dalam tubuh induk betina, kemudian di dalam tubuh induk betina tadi terjadilah proses pertemuan dengan ovum. Masuknya sel sperma ke dalam tubuh induk tadi dilakukan melalui peristiwa yang namanya kopulasi. Pembuahan atau fertilisasi internal ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi karena sperma sudah berada di dalam tubuh induk. Contoh makhluk hidup yang melakukan pembuahan secara internal adalah kelompok Aves, reptil, dan mamalia. Cara yang kedua adalah secara eksternal. Berarti kebalikan dari internal, fertilisasinya terjadi di luar tubuh induk betina. Di mana terjadinya? Karena di luar tubuh ya berarti di lingkungan. Ya, sehingga caranya adalah ovum dilepaskan oleh induk betina ke lingkungan, kemudian sperma dilepaskan oleh induk jantan untuk membuahi di lingkungan tersebut. Karena terjadinya di luar tubuh induk betina, maka tingkat keberhasilannya juga kadang-kadang tidak bagus. Karena ada banyak faktor lingkungan yang menyebabkan potensi kegagalan dari proses pembuahan ini. Contoh hewan yang melakukan pembuahan secara eksternal adalah kelompok Pisces, amfibia, dan beberapa jenis invertebrata lainnya. Selanjutnya adalah perkembangan embrio. Embrio ini adalah perkembangan dari zigot menjadi anakan yang sempurna. Dalam caranya, kita mengenal adanya ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang harus dipahami dari materi tingkat dasar dulu adalah bahwa ovipar ini
perkembangan embrio yang terjadi di dalam cangkang di luar tubuh induk. Embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan di dalam telur itu tadi. Contohnya adalah kelompok Pisces, amfibi, reptil, dan aves. Kemudian ada vivipar, di mana pada vivipar ini perkembangan embrionya terjadi di dalam rahim induknya. Embrio mendapatkan makanan dari induk melalui plasenta. Jadi kalau yang ovipar tadi sudah disediakan cadangan makanannya di dalam telur, kalau pada vivipar ini embrionya langsung diberikan oleh induknya melalui plasenta. Contohnya adalah kelompok mamalia. Hampir seluruhnya berkembang biak secara vivipar. Kemudian ovovivipar, perkembangan embrionya terjadi di dalam cangkang, di dalam tubuh induknya. Jadi cangkangnya atau telurnya ini masih berada di dalam tubuh induknya. Bisa di dalam saluran reproduksinya, bisa juga di bagian yang lain. Embrio akan mendapatkan makanan dari cadangan makanan di dalam telur. Jadi konsepnya masih sama dengan ovipar, hanya saja telurnya tidak dilepaskan keluar tapi ditahan di dalam tubuh induknya. Jika telur menetas nanti, maka induk seolah-olah akan melahirkan, ya, dalam tanda kutip melahirkan anakan yang dihasilkan dari telur tadi. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar adalah ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Kemudian untuk perkembangbiakan generatif ada istilah hermaprodit. Hermaprodit itu organisme yang memiliki dua alat kelamin pada tubuhnya. Jadi dia punya alat kelamin jantan, alat kelamin tina. Karena mereka memiliki dua alat kelamin, maka dia mampu menghasilkan dua sel kelamin. Akan tetapi, walaupun organisme ini mampu menghasilkan dua sel kelamin, dia punya sperma, dia punya ovum, tetapi dia tidak dapat melakukan fertilisasi dengan dirinya sendiri. Jadi dia tetap membutuhkan hewan lain yang sejenis dengan dia untuk melakukan fertilisasi. Contoh hewannya adalah cacing tanah, siput, dan ikan badut. Kemudian kita beranjak pada perkembangan pada hewan. Pada hewan terjadi beberapa proses perkembangan. Di antaranya adalah metamorfosis. Metamorfosis ini adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan melalui tahap-tahap tertentu menuju dewasa. Metamorfosis sendiri, sebagaimana yang sudah kita ketahui, terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, konsepnya adalah memiliki bentuk dan struktur yang berbeda pada setiap tahapnya. Metamorfosis ini biasanya terjadi pada kelompok insekta atau kelompok serangga. Mereka memiliki tahap-tahap telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau hewan yang sudah dewasa. Kalau kita perhatikan pada lebah ini adalah telur yang kemudian berubah menjadi larva, menjadi pupa, dan imago atau dewasa. Nah, kalau kita perhatikan masing-masing tahap memiliki bentuk yang berbeda sehingga dia dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. Selain lebah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, capung, dan lalat. Kemudian metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini memiliki bentuk dan struktur yang relatif sama pada setiap tahap-tahapnya. Secara umum, tahap-tahap yang terjadi pada metamorfosis tidak sempurna adalah telur menjadi nimfa atau hewan muda dan imago atau dewasa. Misalnya pada belalang. Kalau kita lihat perkembangannya, maka akan terlihat bahwa dari telur menjadi nimfa atau hewan muda dan imago. Nimfa terlihat sudah mirip, ya, sudah sama dengan imago, hanya ukuran dan kesempurnaannya yang belum penuh. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, jangkrik, dan rayap. Lalu kalau kita ingat di materi dasar dulu, kita pernah melihat adanya perubahan bentuk pada kata. Walaupun kata ini tidak melalui tahap-tahap yang disebutkan baik pada metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna, tetapi perubahan bentuk dan struktur yang dialami oleh kata dalam perkembangannya ini juga disebut metamorfosis. Metamorfosis apa? Karena bentuk dan strukturnya berbeda kalau kita lihat pada setiap tahapnya, maka metamorfosis yang terjadi pada kata ini termasuk dalam metamorfosis sempurna. Kemudian perkembangan pada hewan berikutnya adalah metagenesis.
Metagenesis ini adalah siklus atau pergiliran keturunan dari fase vegetatif ke fase generatif atau sebaliknya. Contohnya yang terjadi pada ubur-ubur dan hidra. Jika kita perhatikan pada ubur-ubur, dalam hidupnya dia mengalami siklus pergiliran keturunan dari fase generatif ke fase vegetatif, atau kita bisa membaliknya ya, dari vegetatif ke generatif. Misalnya kita mulai dari fase generatif dulu. Ubur-ubur yang kita lihat sehari-hari di pantai itu adalah ubur-ubur ketika dalam fase medusa. Fase medusa ini bisa menghasilkan sel kelamin, baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Ubur-ubur ketika dalam fase medusa ini akan mengeluarkan sperma dan ovumnya untuk terjadi proses pembuahan, sehingga akan terbentuk zigot. Zigot tadi akan berkembang menjadi larva. Ini adalah fase generatif dari ubur-ubur. Nah, larva ini kemudian akan mencari tempat hidup. Ketika dia sudah menemukan misalnya di dasar laut, dia akan menempel pada dasar laut dan membentuk yang namanya polip. Polip kemudian tumbuh menjadi skifistoma yang akan semakin besar membentuk strobila. Kemudian dari masing-masing tumpukan tadi akan lepas yang namanya evira. Evira kemudian tumbuh dan berkembang membentuk medusa muda yang akan kembali menjadi medusa dewasa dan melakukan proses fertilisasi lagi. Nah, perkembangan mulai dari polip hingga medusa muda ini adalah fase vegetatif dari ubur-ubur. Mengapa dikatakan vegetatif? Karena dia bisa memperbanyak diri dengan cara membentuk tunas atau membentuk tumpukan-tumpukan strobila tadi. Selanjutnya kita pelajari tentang tingkat perkembangbiakan. Tingkat perkembangbiakan atau tingkat reproduksi itu dibagi menjadi dua, yaitu tingkat reproduksi tinggi dan tingkat reproduksi rendah. Kalau kita lihat ada beberapa perbedaan antara tingkat reproduksi tinggi dan rendah. Yang pertama dari periode reproduksinya, di mana hewan-hewan yang masuk dalam tingkat reproduksi tinggi ini biasanya tidak memiliki periode reproduksi. Jadi tidak memiliki yang namanya musim kawin. Dia bisa melakukan perkawinan kapan saja, tidak ada periode reproduksinya. Atau kalaupun ada, periode reproduksinya biasanya pendek. Sementara untuk hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok tingkat reproduksi rendah memiliki periode reproduksi yang panjang. Biasanya mereka memiliki yang namanya musim kawin. Kemudian ada perbedaan waktu perkembangan embrio, baik yang terjadi di dalam telur maupun di dalam rahim. Ini juga mempengaruhi tingkat reproduksinya. Di mana untuk yang tingkat reproduksi tinggi, waktu perkembangan embrionya singkat. Sementara yang tingkat reproduksi rendah memiliki waktu yang cukup lama. Mari kita perhatikan waktu rata-rata perkembangan embrio. Jika kita lihat di sini, tikus memiliki waktu perkembangan embrio hanya sekitar 21 hari. Ayam hanya sekitar 22 hari. Kemudian ada kucing, anjing, kera, manusia, kuda, paus, dan gajah. Jika kita perhatikan di situ, semakin ke bawah, semakin besar ukuran tubuh dari hewan tersebut, maka waktu perkembangan embrionya semakin lama. Bahkan di situ paus atau gajah bisa lebih dari 1 tahun untuk bunting atau hamil, sehingga dikatakan waktu perkembangan embrionya lama. Beda dengan ayam atau tikus yang hanya sekitar 20 harian. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tikus, ayam ini termasuk kelompok tingkat reproduksi tinggi dan paus, gajah memiliki tingkat reproduksi yang rendah. Kemudian perbedaan lainnya adalah jumlah anakan dalam sekali bereproduksi. Untuk tingkat reproduksi yang tinggi memiliki banyak anak dalam sekali bereproduksi. Sementara untuk yang tingkat reproduksinya rendah hanya menghasilkan sedikit anak, bahkan hanya 1 anak dalam sekali bereproduksi. Contoh hewannya adalah pada tingkat reproduksi tinggi, ini ada ayam, ikan, tikus, dan ular. Untuk yang tingkat reproduksi rendah contohnya adalah gajah, harimau, badak, dan paus. Apa dampak tingkat perkembangbiakan pada hewan ini? Yang pertama, hewan dengan tingkat reproduksi tinggi bisa jadi akan mendatangkan manfaat bagi manusia
pada bidang pangan dan ekonomi. Misalnya ikan, ayam, ini bisa dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bisa dijual. Kemudian hewan dengan tingkat reproduksi tinggi yang sifatnya merugikan akan mendatangkan dampak negatif pada manusia. Misalnya tikus dikatakan merugikan karena dia merusak sawah dan sebagainya. Nah, semakin banyak hewan ini, maka dia bisa jadi akan mendatangkan dampak negatif pada manusia. Selanjutnya, hewan dengan tingkat reproduksi rendah akan cepat punah jika tidak dilestarikan. Contohnya gajah, badak, harimau. Kalau kita tidak melestarikannya, maka bisa jadi hewan-hewan ini akan punah karena mereka secara alami sulit untuk melakukan reproduksi. Untuk mengatasi ini, manusia kemudian memiliki teknologi dalam perkembangbiakan hewan. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah inseminasi buatan atau yang dikenal dengan kawin suntik. Kawin suntik ini biasanya dilakukan pada hewan ternak, misalnya sapi atau kambing. Tekniknya adalah memasukkan sperma induk jantan ke saluran reproduksi induk betina menggunakan alat inseminasi agar terjadi pembuahan dan kehamilan atau yang kita kenal dengan unting. Ada beberapa tujuan untuk inseminasi buatan ini. Yang pertama untuk memperbaiki kualitas ternak. Jadi kita bisa memilih hewan yang akan kita gunakan sebagai induk dengan sifat yang unggul. Kemudian tidak mengharuskan kehadiran hewan jantan. Jadi walaupun hewan jantannya ada di tempat yang jauh, kita masih bisa melakukan fertilisasi menggunakan sperma dari hewan tersebut. Kemudian meningkatkan angka kelahiran ternak karena tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Nah, ini misalnya contoh dari aplikasi inseminasi buatan. Di sini ada induk jantan penghasil sperma, tentunya yang memiliki sifat yang unggul. Kemudian diambil semennya untuk disimpan. Nah, semen yang sudah disimpan tadi kemudian dimasukkan ke dalam saluran reproduksi induk betina dengan bantuan manusia. Jadi disuntikkan di situ, kemudian induk betina akan mengalami bunting atau hamil. Sehingga beberapa waktu kemudian akan dihasilkan anak sapi hasil dari inseminasi buatan ini tadi. Ini anak-anak yang bisa Pak Hanafi sampaikan untuk materi perkembangbiakan pada hewan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.